Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Niza Primanavita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Solo. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu, yaitu selama ini kalau saya lihat bagaimana Ibu di sekolah kita ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ada dua keadaan atau kondisi yang membicarakan yang tadi, yaitu tentang dilema etika atau bujukan moral. Kesalahan itu dilihat dari segi dia merupakan permasalahan, tapi ada kebenaran di sana. Begitu juga sebaliknya, ada permasalahan juga, tapi pihak yang satu lagi juga ada kebenaran di sana. Jadi untuk hal ini yang pertama kali yang perlu dilakukan yaitu identifikasi masalah. Kemudian lagi melakukan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang telah disampaikan tadi, yang pertama itu identifikasi dulu permasalahannya, kemudian diadakan pendekatan. Pengujian keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dilakukan yang pertama kali ada mengidentifikasi masalah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian ini sudah bagus ya langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang itu efektif sekali yaitu menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli tadi, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini. Apakah Ibu langsung menyelesaikan jika terjadi dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki jadwal-jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau terjadi permasalahan kasus dilema etika kepada yang pertama, berat ringannya atau dampak dari kasus itu kalau tidak diselesaikan secepatnya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sini mengenai kasus-kasus dilema etika? Seperti yang dikatakan tadi. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan jika terjadi dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki jadwal-jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau terjadi permasalahan kasus dilema etika, itu kepada yang pertama, berat ringannya atau dampak dari kasus itu kalau tidak diselesaikan secepatnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sini mengenai kasus-kasus dilema etika? Seperti yang dikatakan, kalau kepentingan waktu itu
pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi kesimpulannya sedikit saja bahwa nilai-nilai kebajikan dalam diri, keputusan, langkah-langkah dan dasar pengambilan keputusan yang akhirnya sangat menentukan kasus itu bisa diselesaikan dengan baik atau Begitu. Nah, sekarang Bu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Miza Primanavita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Solo. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Itu bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi di sini melakukan wawancara kepada Bapak. Yang pertama yaitu selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di sekolah saya, kalau ada kasus di sekolah, sedangkan yang perlu saya ambil yang pertama adalah mengidentifikasi apa kasus yang terjadi di sekolah. Setelah mengidentifikasi, kemudian itu yang kita lakukan. Ya Pak, baik, berarti ya Pak melakukannya dengan melakukan musyawarah. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan para dewan guru sehingga kita sebagai pimpinan mengetahui apa. Kemudian dari kasus tadi, langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pertama, kalau kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah, ya yang pertama tentu kita harus memahami, mengetahui siapa pelaku kasus. Kemudian apa yang memotivasi atau yang melatar belakangi dari perbuatan yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya pasti dengan baik. Itu saja, Bu. Ya Pak, berarti langkahnya dapat kita kasih dengan baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengantisipasi agar kasus tersebut tidak berkembang di sekolah kita. Nah, kemudian yang kita ambil adalah Ya, Pak. Oke. Jadi apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema edima tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? begini, kalau seandainya kita yang harus perilaku karakter siswa, ya itu biasanya kan kita serahkan saja kepada guru BK untuk membina. Kemudian kita ajak undang wali muridnya untuk membicarakan bagaimana sikap dan perilaku anaknya selama proses di. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya dalam masalah yang seperti ini kita lihat dulu bagaimana permasalahan atau kasus yang terjadi.
Kemudian lebih cenderung pada yang mana tergantung seberapa mendesak dari permasalahan itu yang harus diselesaikan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Kalau menurut kita dari persoalan yang kita alami, kemudian yang terjadi di sekolah yang kita pimpin, nah itu yang harus kita lakukan adalah apapun permasalahan yang terjadi di sekolah kita, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kemudian mencari solusi atau jalan keluar terbaik agar karakter, sifat dan perilaku guru tenang mengajar, siswa tenang belajar, kemudian ciptakan suasana yang kondusif dan efektif. Sekian dulu wawancara kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.